Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Jenazah selebgram Laura Anna dikremasi. Sebelumnya jenazah selebgram Laura Anna disemayamkan di rumah duka Grand Haven, Jakarta Utara. Sebelum dikremasi, para pelayat terus berdatangan di rumah duka. Isak tangis dan suasana duka menyelimuti persemayaman selebgram Laura Anna. Terlihat keluarga, kerabat, dan beberapa selebritas memberikan doa pada jenazah Laura Anna. Rabu kemarin, selebgram Laura Anna meninggal dunia. Laura Anna meninggal setelah dirawat di rumah sakit karena mengeluh sakit pada lambung dan pernafasannya. Kasus selebgram Laura Anna sempat viral karena pada tahun 2019 ia mengalami kecelakaan bersama sang kekasih Gaga Muhammad. Atas kecelakaan ini Laura Anna mengalami cedera saraf tulang belakang dan kondisinya lumpuh. Sedangkan Gaga Muhammad hanya mengalami luka ringan. Terdakwa Gaga Muhammad sempat mengucap bela sungkawa atas meninggalnya selebgram Laura Anna. Dari ruang tahanan Satlantas Polres Jakarta Timur, terdakwa Gaga Muhammad mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita atas meninggalnya pelapor yang juga mantan kekasihnya Laura Anna. Pertama, saya ingin menyampaikan kabar duka yang mendalam atas berpulangnya Laura Anna ini. Semoga diterima di sisi Tuhan dan diterima di surga. Sebelum meninggal dunia, Laura melaporkan mantan kekasihnya Gaga Muhammad karena menyebabkan dirinya kecelakaan dan lumpuh. Kasus ini sudah sampai tahap persidangan dan terdakwa Gaga Muhammad telah ditahan di rutan Satlantas Polres Metro Jakarta Timur sejak 2 November lalu. Sementara itu, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunda sementara sidang dengan terdakwa mantan kekasih selebgram Laura Anna, Gaga Muhammad. Penundaan persidangan ini dikarenakan saksi ahli dari fisioterapi tidak dapat hadir. Gaga Muhammad menjadi terdakwa kasus kecelakaan yang membuat Laura Anna mengalami lumpuh. Apa? Gaga kenapa-napa, Laura juga kenapa-napa dong. Selama 2 tahun, selebgram Laura Anna divonis lumpuh pasca kecelakaan yang ia alami bersama mantan kekasihnya, Gaga Muhammad. Laura disebut menderita cedera saraf belakang atau spinal cord injury, sehingga membuat dirinya tak dapat berjalan. Kecelakaan yang dialami terjadi setelah ia mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi pada 8 Desember 2019 silam. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan kronologi kecelakaan Gaga Muhammad dan Laura Anna. Berawal saat mereka hendak pulang ke rumah setelah keduanya dalam keadaan mabuk pada pukul 4:30 pagi. Gaga dan Laura berkendara dengan menggunakan seatbelt. Namun Gaga Muhammad yang menyetir dalam kondisi mabuk mencoba menghindari truk hingga membanting mobil ke arah lain. Mobil akhirnya menabrak pembatas jalan dan terguling di Tol Jagorawi. Atas peristiwa ini, Laura Anna mengalami kelumpuhan karena cedera saraf belakang atau spinal cord injury hingga akhirnya berpulang pada Kamis 15 Desember 2021. Kini, Gaga Muhammad masih menjalani proses hukum sebagai terdakwa untuk kasus kecelakaan yang membuat mantan kekasihnya lumpuh. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap bagaimana proses kremasi dan respons keluarga Laura Anna atas proses hukum Gaga Muhammad, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, selamat sore. Bagaimana jalannya proses kremasi selebgram Laura Anna dan apa respon keluarga? Ya, Livi, proses kremasinya ini tentu berjalan tertutup, hanya untuk kalangan keluarga saja. Tapi dari pantauan kami tadi memang sekitar pukul 2 siang,
peti jenazah dari mendiang Laura Anna ini sudah diangkut maksud kami ke lantai 5 krematorium Rumah Duka Grand Heaven Pluit Jakarta Utara untuk dilakukan kremasi. Menurut penuturan petugas, proses kremasi ini akan memakan waktu sekitar 2,5 jam. Artinya nanti pada pukul 4:30 sore abu jenazah dari mendiang Laura Anna sudah bisa diserahkan kepada pihak keluarga. Nah, pemakaman secara kremasi ini memang dipilih oleh keluarga Laura Anna sesuai dengan keinginan atau pesan terakhir dari mendiang Laura Anna sebelum meninggal dunia. Nantinya abu jenazah dari Laura Anna ini akan terlebih dahulu dibawa pulang oleh pihak keluarga untuk kemudian diputuskan akan ditabur di lokasi mana. Jadi ini masih dalam pertimbangan pihak keluarga begitu, Livi. Untuk respon pihak keluarga terkait dengan kelanjutan proses hukum, ini pihak keluarga tadi menyampaikan akan tetap melanjutkan perjuangan mendiang Laura Anna untuk mendapatkan keadilan atas kondisi kelumpuhan yang dialami oleh Laura Anna akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Desember 2019 lalu di Tol Jagorawi. Kita ketahui bersama bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh mendiang selebgram Laura Anna ini menyeret mantan kekasihnya Gaga Muhammad yang saat ini sudah ditetapkan sebagai terdakwa karena diduga melakukan kelalaian lalu lintas mengemudi dalam kondisi mabuk. Saat ini Gaga Muhammad sudah ditahan di rutan Satlantas Metro Jakarta Timur sejak 2 November 2021 yang lalu dan proses hukumnya pun sedang berlangsung karena sudah masuk tahap persidangan. Dan kalau kita ingat memang beberapa waktu yang lalu mendiang Laura Anna juga sempat hadir dalam persidangan sebagai saksi korban. Nah, atas kelalaian Gaga Muhammad, dia disangkakan pasal 3110 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Jadi sekali lagi meskipun Laura Anna sudah meninggal dunia, tetapi pihak keluarga memastikan akan tetap mengawal kasus perkara ini. Livi. Dian, informasi yang didapatkan kabarnya orang tua dari Gaga Muhammad dan juga kuasa hukumnya tadi sempat datang ke rumah duka. Apa respon dari keluarga dari Laura? Ya, betul sekali. Memang tadi pihak keluarga dari Gaga Muhammad juga sempat datang ke rumah duka, tapi pihak keluarga dari mendiang Laura Anna menyampaikan belum menerima pernyataan bela sungkawa dari keluarga Gaga Muhammad. Dan memang meskipun juga ditanyakan apakah nanti akan menempuh jalur damai, begitu pihak keluarga dari Laura Anna menyampaikan memang akan tetap memaafkan pihak Gaga Muhammad, tetapi sekali lagi akan tetap melanjutkan proses hukum. Kira-kira demikian, Livi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga.